Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-46 dengan judul Teladan Sempurna. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Mereka yang berbicara ketidakpercayaan akan memiliki sedikit semangat ketika langit cerah, dan semuanya yang menggembirakan. Dan ketika pertempuran semakin sulit, ketika kita harus berharap sesuatu yang bertentangan dengan harapan, dan mendesakkan permohonan kita ke tahta kasih karunia melalui kegelapan pekat, maka orang-orang yang tidak percaya akan membicarakan tentang tanah permai Kanaan, tetapi dalam cara menonjolkan bahaya yang harus dihadapi. Mereka akan tinggal di tembok-tembok yang kuat dan raksasa-raksasa yang harus dihadapi. Ketika bahasa Kaleb yang setia terdengar, negeri ini adalah negeri yang sangat baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita ke negeri ini dan memberikannya kepada kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika ketidakpercayaan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki sedikit semangat. Jadi bagaimana kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu harus kita percayai sepenuhnya, seutuhnya, tanpa ada keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Karena ketika ada ketidakpercayaan sedikit kepada Tuhan, kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita justru akan membuat diri kita itu susah untuk menjalani kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa kita itu bisa hidup sampai saat ini adalah berkat karena kepintaran kita ataupun karena kehebatan kita sendiri. Tetapi kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita untuk sampai di tanah yang permai itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika pertempuran itu semakin sulit, kita harus berharap sesuatu yang bertentangan dengan harapan dan mendesakkan permohonan kita ke tahta kasih karunia melalui kegelapan pekat, maka orang yang tidak percaya akan membicarakan tanah permai Kanaan dalam keadaan yang dikatakan bahaya yang harus dihadapi. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa ketika kita mempunyai ketidakpercayaan, kita akan melihat tanah permai Kanaan itu, tetapi dengan menonjolkan bahaya-bahaya yang kita lihat secara nyata, yang mungkin mata kita bisa melihatnya, tetapi kita lupa bahwa itu adalah tanah yang sudah Tuhan janjikan untuk menjadi bagian daripada bangsa Israel. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa ketika pertempuran itu semakin sulit, kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa ada satu kuasa yang akan bisa mampu untuk melewati hal-hal tersebut, dan kita bisa bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Dan ketika kita sudah dikatakan melalui kegelapan pekat, kita tahu bahwa kita ini hidup di masa-masa daripada akhir penutupan pintu kasihan. Kita tidak tahu kapan kita akan dihakimi. Dan ketika penghakiman itu akan selesai, maka kita harus diuji terlebih dahulu. Dan ketika pengujian itu akan datang kepada kehidupan kita, maka akan terjadi kegelapan pekat yang dikatakan belum pernah terjadi sepanjang dunia ini dijadikan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah suatu kesesakan yang sangat luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagian kita adalah berusaha untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan mulai dari saat-saat damai saat ini. Mungkin kita masih merasakan damai saat ini, kita merasakan nyaman untuk hidup saat ini. Tetapi kita harus ingat bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Kita tidak bisa berleha-leha atau terlena dengan semua hal yang setan izinkan untuk kita nikmati, dan itu akhirnya membuat kita lupa daripada Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa itu adalah setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sebagai penata layannya, kita harus memberikan kembali kepada Tuhan setiap talenta yang Tuhan berikan itu dengan jumlah yang lebih besar lagi, karena kita mau untuk mengembangkan talenta-talenta itu, bukan kita mau untuk menguburkan talenta tersebut. Lalu di sini juga dikatakan bahwa sama seperti Kaleb yang dikatakan negeri ini adalah negeri yang sangat baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia membawa kita ke negeri ini dan memberikannya kepada kita. Kita harus ingat bahwa firman Tuhan mengatakan di mana kakimu menginjakkan tanah itu adalah milikmu. Tetapi apakah kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan seperti itu?
bahwa tanah yang Tuhan berikan kepada kita secara nyata, karena itu memang Tuhan rancangkan untuk kita tempati. Tuhan sudah menempatkan kita di sana dan Ia akan memberikan tanah tersebut kepada kita dan Ia akan memberkati kita di tanah tersebut. Tetapi ketika kita berusaha untuk memilih jalan kita sendiri, maka kita tidak akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan, orang-orang pemberani dibutuhkan sekarang. Orang yang berani melakukan sesuatu demi kebenaran. Individu yang sadar, tidak murung dan putus asa. Orang-orang yang mau berjaga-jaga untuk berdoa. Dan yang doanya akan berbaur dengan iman yang hidup dan aktif. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan supaya ada orang-orang yang pemberani di akhir zaman ini. Orang-orang yang berani untuk melakukan suatu kebenaran yang tentu saja pasti akan melawan sifat kedagingan daripada orang-orang dunia. Karena kita tahu bahwa kedagingan orang-orang dunia itu akan berusaha membawa kita jauh daripada kebenaran Tuhan. Lalu juga di sini dikatakan, individu yang sadar, tidak murung dan putus asa. Kita tahu bahwa ketika kita mengenal siapa Tuhan kita yang begitu kasih, seharusnya tidak ada sifat-sifat murung dalam kehidupan kita. Tidak ada keputusasaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kepada siapa kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya. Tetapi ketika kita merasa murung, kita merasa putus asa, berarti kita harus melihat lagi kepada kehidupan kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kehidupan kita? Atau mungkin mata kita melihat kepada rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau daripada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan olehnya, itulah yang akan menjadikan suatu sarana untuk memperbaiki tabiat kita, untuk menggesek kita, untuk memurnikan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa orang-orang yang berjaga-jaga untuk berdoa, yang doanya akan berbaur dengan iman yang hidup dan aktif. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan untuk kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengannya. Dan di sini juga dikatakan berbaur dengan iman yang hidup dan aktif. Bagaimana kita tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita hanya duduk-duduk saja lalu kita merasa bahwa kita sudah bekerja bagi Tuhan. Atau kita merasa kita dengan duduk di gereja pada hari Sabtu, itu kita sudah berbakti kepada Tuhan dan sudah melakukan keinginan-keinginan Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan. Ya, Tuhan inginkan untuk pergi dan kabarkan firman Tuhan itu. Bagaimana kita bisa mengabarkan firman Tuhan itu ketika kita tidak menghidupkan apa yang Tuhan sudah berikan? Contoh-contohnya dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menjadi teladan yang baik dan benar seperti Yesus itu adalah teladan yang sempurna? Itu adalah menjadi pertanyaan yang kita bisa jawab masing-masing. Dan ketika kita mengingat bahwa kita itu mempunyai suatu visi dan misi, kita harusnya tidak hanya sekedar duduk di gereja. Bukan berarti kita tidak boleh duduk di gereja, tetapi kita mempunyai suatu panggilan untuk kita bisa melayani orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal siapa Bapa kita dengan sempurna. Lalu dengan kehidupan kita itulah kita bisa berbicara lebih lantang bahwa kehidupan kita itu bisa menjadi berkat dan kita bisa dilihat berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Lalu di sini juga dikatakan bahwa kita mungkin ceria dan bahkan riang gembira, dan bahkan di tengah godaan, bahasa kita mungkin bahasa iman dan harapan dengan keberanian. Tidak ada yang ringan, tidak ada hal remeh yang harus dimanjakan. Tidak ada lelucon rendah yang keluar dari bibir kita karena hal-hal ini memberikan keuntungan besar bagi setan. Dan kita sedang hidup di saat penghakiman yang hikmat ketika kita harus menghancurkan jiwa kita, mengakui kesalahan kita, bertobat dari dosa-dosa kita, dan saling mendoakan agar kita dapat disembuhkan. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa kita mungkin ceria, bahkan riang gembira. Bahkan di tengah godaan bahasa kita mungkin dikatakan adalah bahasa iman, harapan, dan keberanian. Jadi bagaimana dikatakan bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu bukanlah satu hal yang remeh. Karena kita tidak bisa meremehkan hal-hal tersebut. Kita harus mempunyai suatu sukacita dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya sukacita dalam kehidupan kita, meskipun kita mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, meskipun kita melalui masa-masa yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus mempunyai suatu pengharapan dalam kehidupan kita bahwa kita itu tidak dibiarkan sendirian. Lalu di sini dikatakan bahwa tidak ada yang ringan, tidak ada hal remeh yang harus dimanjakan, tidak ada lelucon rendah yang keluar dari bibir kita. Lalu apakah kita tidak boleh bergurau? Tentu saja kita tidak bisa membicarakan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu apakah kita menjadi orang-orang yang terlalu serius, yang mungkin bahkan tidak bisa bergaul?
Tentu saja Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Karena kita tahu bahwa ketika kita berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan kita, kita akan berbicara dengan berhikmat. Kita tidak akan menyampaikan hal-hal yang remeh yang justru akhirnya akan mempermalukan Tuhan kita. Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap pembicaraan kita, hendaklah kita selalu ingat bahwa kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Jadi apakah kita memantulkan karakter Tuhan itu dalam segala pembicaraan kita? Lalu di sini juga dikatakan bahwa dan kita sedang hidup dalam saat penghakiman yang hikmat. Kita harus menghancurkan jiwa kita melalui kesalahan kita, bertobat dari dosa-dosa kita, dan saling mendoakan agar kita dapat disembuhkan. Jadi bagaimana kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini hidup di masa penghakiman. Kita tidak tahu sampai masa penghakiman itu selesai, bagi kita itu kapan. Dan di sini juga dikatakan kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu setiap dosa yang kita lakukan. Lalu apakah kita mau menilik, kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Memohon ampun atas setiap dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Lalu juga di sini dikatakan bahwa kita juga perlu saling mendoakan agar kita dapat disembuhkan. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang sakit, yang membutuhkan seorang penolong, seorang penebus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merasa diri kita baik-baik, kita tidak memerlukan lagi seorang juru selamat dalam kehidupan kita. Jika kita bertobat, kita tidak akan lagi mewakili setan dengan karakter menyimpang yang berat sebelah. Tetapi dalam karakter, perkataan, dan tindakan, kita akan menyesuaikan diri dengan teladan sempurna yang diberikan kepada kita dalam kehidupan Kristus. Kecuali kita mengikuti teladan ini, praktek jahat akan mengukuhkan kita dalam jerat setan. Kita tidak boleh berlama-lama dengan si penggoda, bertahan dalam satu kebiasaan yang salah, menyayangi satu dosa kesayangan. Jika kita mengaku dan meninggalkan dosa kita, jika kita datang kepada Yesus dalam penyesalan dan kerendahan hati, mengakui ketidakmampuan kita untuk menghilangkan satu titik noda dosa, dan bersandar sepenuhnya pada jasa juru selamat yang disalibkan, kita dapat mengharapkan pengampunan, karena firman-Nya telah dijanjikan. Dia telah berfirman bahwa Dia akan mengampuni pelanggaran kita dan menghapuskan dosa kita. Dia harus merenungkan kasih dan belas kasihan Yesus yang tiada tara, dan bukan pada ketidaklayakan dan keberdosaan kita sendiri. Tertulis dalam buku Review and Herald 13 Mei 1884. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa ketika kita bertobat datang kepada Tuhan, kita tidak mewakili karakter-karakter setan, tetapi kita mau untuk mempunyai karakter Kristus, yaitu teladan yang sempurna itu untuk ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika kita datang kepada Yesus dalam penyesalan dan kerendahan hati, mengakui ketidakmampuan kita, dikatakan bahwa kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Juru Selamat, dikatakan bahwa Ia yang sudah berjanji pasti Ia akan menepati. Ia pasti akan memberikan kepada kita suatu kemampuan untuk meninggalkan segala dosa kejahatan tersebut. Dan ketika kita mau datang kepadanya, dikatakan bahkan Tuhan akan mengampuni pelanggaran kita dan menghapuskan dosa kita. Jadi begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pengampunan itu akan diberikan kepada kita ketika kita mau datang dan memohon ampun atas setiap kesalahan yang kita lakukan, dan Tuhan akan memberikan berkatnya atau pengampunannya dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan ada renungkan lebih dalam. Apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk mengikuti Kristus sepenuhnya? Jadi itulah yang menjadikan pertanyaan dalam kehidupan kita yang bisa kita jawab masing-masing. Dan apakah ada suatu penghalang yang menghalangi kita untuk mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan kita, yang akhirnya membuat kita jauh daripadanya. Dan di sini juga dikatakan yang menghalangi kita untuk mengikuti Kristus sepenuhnya. Bagaimana ketika kita masih menginginkan sesuatu hal yang membuat kita jauh daripadanya, itulah yang akan membuat kita menjauh daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh daripada kita, tetapi kita yang pergi meninggalkan Tuhan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dari pilihan-pilihan kehidupan kita. Kita seringkali condong untuk mengambil pilihan untuk meninggalkan siapa Bapa kita itu. Bapa kita yang begitu pengasih dan begitu ingin mempunyai hubungan yang erat dengan kita. Jadi kita kembali diingatkan bahwa melalui teladan yang sempurna, hendaklah kita berusaha untuk menerapkan karakter-karakter Kristus itu untuk ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang lebih baik dan benar lagi, orang-orang yang bisa berdiri di hari depan. Meskipun kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang sulit, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita bisa atau kita akan mampu untuk melewati masa-masa kesesakan itu dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.